Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran CPNS 2024, tentunya di sini kita memilih formasi itu berharap kita tidak mendapatkan terlalu banyak saingan. Kalau misalkan kita tidak terlalu banyak memiliki saingan, tentunya untuk peluang kita bisa lulus seleksi CPNS 2024 ini semakin besar ya. Dan di sini kita akan menyajikan update informasi terbaru bahwasanya di sini sudah mulai rilis ya untuk rekapitulasi jumlah pelamar CPNS 2024, sehingga di sini nanti kita bisa mengecek ya kira-kira jumlah pesaing kita itu berapa sih pada seleksi CPNS 2024 ini. Tentunya dengan demikian kita nanti akan bisa berpeluang lulus besar ya, dan juga menambah semangat untuk nanti mengerjakan soal ujian SKD-nya. Bagaimanakah informasinya dan bagaimanakah cara ceknya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini merupakan yaitu salah satu contoh Pemda, yaitu instansi yang sudah mengumumkan untuk rekapitulasi jumlah pelamar CPNS 2024. Tentunya dengan melihat kondisi seperti ini, kita nanti akan bisa nih untuk mengetahui kira-kira nanti peluang kita untuk lulus seleksi ini besar ataukah kecil. Nah, sebelum kita lakukan pembahasan, di sini kita akan berikan tutorial dulu bagaimanakah cara cek saingan pelamar CPNS 2024, dan juga untuk formasi yang kita daftar ini kira-kira berapa orang yang mendaftar. Dan untuk mengeceknya, di sini teman-teman bisa ketikkan di Google ya. Di sini misalkan adalah BKPSDM, atau mungkin silakan diketikkan untuk instansi yang kalian lamar itu mana gitu ya. Instansi yang kalian lamar mana, silakan ketikkan di Google, kemudian kalian berkunjung, nanti akan diumumkan yaitu untuk jumlah pelamarnya dan juga yang sudah mengisi formasi itu berapa. Dan kita ambilkan di sini salah satu contoh yang sudah diumumkan, yaitu dari Badan Kepegawaian Daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Bahwasanya di hari ini ya, yaitu kemarin tuh di hari Minggu, tanggal 8 September 2024, itu tepatnya pukul 12:47, untuk rekap jumlah formasi nihil pelamar dan juga jumlah pelamar CPNS pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sudah diumumkan ya. Kalau misalkan kita cek di sini untuk jumlah kebutuhan kan di sini untuk formasi nihil pelamar itu ada 30. Kemudian formasi yang terisi ini ada 235. Dan di sini kita dapatkan datanya yaitu untuk rekap formasi nihil pelamar CPNS Pemprov Jawa Tengah tahun 2024, yaitu per hari Minggu tanggal 8 September. Ini jam 12:47 ya. Ya, mana di sini untuk rumah sakit jiwa di daerah ya, ini adalah di rumah sakit ini adalah untuk jabatan dokter ahli pertama, yaitu spesialis obstetri dan juga ginekologi. Ini jumlah kebutuhannya ini adalah 1. Namun pelamarnya ini masih 0 ya, belum ada. Nah, di sini juga untuk jabatan dokter, kemudian fisikawan medis ahli pertama ini juga masih 0. Kalau misalkan kita cek sampai bawah, di sini masih 0 ya. Nah, di sini adalah untuk jumlah formasi yang belum ada melamar ketika itu. Nah, kemudian di sini kita cek yaitu untuk yang rekap pelamar CPNS Pemprov Jateng, yaitu yang sudah ada pelamarnya. Nah, sebagai contohnya di sini untuk rumah sakit umum daerah yaitu Adiatma ya, MPH. Ini jabatannya adalah dokter ahli pertama, dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Dan di sini jumlah kebutuhannya ini ada 1 ya. Untuk pelamarnya ini juga hanya 1. Kemudian untuk di sini dokter ya, yang nomor 2, yaitu jumlah kebutuhannya ada 1, namun pelamarnya masih 0 nih. Nah, selanjutnya di sini untuk yang fisikawan ini adalah pelamarnya jumlah kebutuhan ada 1, namun pelamarnya di sini sudah ada 6. Jadi terkadang dari Pemda itu mengumumkan untuk jumlah kebutuhannya berapa dan juga jumlah pelamarnya ini ada berapa. Tentunya yang memiliki data seperti ini itu adalah dari instansi masing-masing ya, dikarenakan mereka itu tentunya menerima pendaftaran kita, dan juga di sini mereka menghimpun datanya ya, dan juga akan dipublikasikan. Nanti teman-teman bisa cek secara berkala di instansinya masing-masing, semoga saja nanti akan diumumkan ya. Kemudian untuk apoteker ahli pertama nih. Nah, di sini untuk formasinya hanya ada 1, namun yang mendaftar ini sudah ada 33. Nah, tentunya kalau misalkan formasi ada 1 yang melamar sekian ini, tentunya nanti semua akan ikut SKD ya, asalkan lulus seleksi administrasi.
Kemudian untuk SKD tentunya nanti yang bisa maju SKB itu hanya ada 3 kali jumlah kebutuhan. Kebutuhannya ada 1, berarti nanti hanya 3 saja ya. 3 di ranking dari perolehan nilai tertinggi dan juga yang passing grade. Nah, beruntung sekali bagi teman-teman yang di sini jumlah pelamarnya antara jumlah pelamar dengan jumlah formasi itu lebih banyak jumlah formasinya. Tentunya untuk peluang lulus ini akan semakin besar. Nah, sini sebagai contohnya untuk bidan ya, bidan ahli pertama yang nanti penempatannya itu di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarno, yaitu di sini di bidang keperawatan ya. Misalkan bidan ahli pertama, di sini formasi hanya ada 1, kemudian yang melamar sudah ada 29. Ini per tanggal 8 ya, ini belum per tanggal 10, tentunya bisa bertambah juga kan. Nah, tentunya untuk teman-teman yang melamar di bidan ini dari 29 orang, ini harus usaha ekstra nih, supaya nanti kita bisa bersaing ya, mendapatkan nilai tertinggi dan kita bisa maju SKB nantinya. Nah, tentunya yang paling enak tuh yang seperti ini ya, yaitu misalkan untuk formasinya 1, kemudian pelamarnya ada 1, kemudian juga mungkin pelamarnya ini lebih sedikit daripada jumlah formasinya. Itu tentunya akan lebih besar peluangnya daripada yang di sini formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah pelamarnya. Contohnya lagi adalah di sini untuk epidemiolog kesehatan ahli pertama, formasi hanya ada 2, sedangkan untuk pelamarnya di sini ada 70. Nah, di sini kalian bisa cek untuk teman-teman yang mungkin melakukan pendaftaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk perawat rampel formasi 10 yang melamar sudah banyak banget ya. Di sini ada 277 nih. Kemudian di sini untuk administrator kesehatan ahli pertama ini formasi 1, kemudian yang melamar sudah 79. Untuk dokter ini sepertinya sangat minim ya yang melakukan pelamaran. Kemudian di sini perawat ahli pertama untuk penempatan di sini ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarno ini 15, ini yang melamar sudah 414. Nah, tentunya bagi teman-teman yang mendapatkan jumlah saingan cukup banyak, di sini harus usaha ekstra untuk belajar ya. Nah, salah satu cara belajarnya ini kalian bisa ikut bimbel online, dan untuk rekomendasi bimbel online yang mungkin bisa kalian jadikan opsi sebagai bahan belajar dan juga ajang untuk melatih diri, ini silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, di sini untuk di sini ada radiografer trampel nih. Jumlah kebutuhan 1, yang melamar ada 13. Kita nanti bersaing ya, 13 orang untuk memperebutkan hanya 1 formasi. Kemudian untuk teknisi transfusi darah formasi 1, di sini melamarnya ada 10 nih. Kemudian untuk asisten apoteker trampel formasi ada 2, kemudian jumlah pelamar ada 58. Perawat di sini penempatannya di RSUD Adiatma ini 15, pelamarnya 200-an ya. Nah, ini silakan teman-teman nanti dicek untuk di daerah masing-masing, siapa tahu sudah dipublikasikan. Tentunya dengan demikian kalian nanti bisa menambah semangat ya. Oh, ternyata sainganku sedikit ya, berarti saya ini bisa aman nih. Kemudian bagi teman-teman yang saingannya banyak, itu tentunya harus belajar dengan ekstra ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.